Nah, ini adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek ya, shortest path problem untuk sebuah graf berarah. Nah, jadi grafnya ini graf berarah ya. Nah, jadi algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 ya, udah lama banget kan. Dalam jurnal medicine matematik yang berjudul A Note on Two Problem in Connection with Graph. Jadi permasalahannya adalah kita ingin mencari rute terpendek dari sebuah titik ke titik akhir titik lain. Misalnya saya ingin mencari lintasan terpendek dari rumah saya ke kampus Unja Mendalo. Nah, gitu ya. Jadi kan banyak-banyak jalur ya. Nah, di situ kita bisa mencari dari mana ke mana, dari rumah saya ke Mendalo itu lintasan terpendeknya lewat mana gitu ya. Oke, nah ini bagaimana sih kenapa sih kita harus ini ya terus mempelajari mengenai masalah jalur terpendek ini ya, karena jalan terpendek itu adalah masalah optimasi yang relevan untuk macam aplikasi seperti routing jaringan ya, game, sirkuit dan pemetaan. Jadi nggak melulu untuk mencari jalur terpendek jalan gitu ya. Bisa juga kita ingin misalnya buat jaringan listrik seperti itu, atau desain papan sirkuit misalnya untuk apa ya, elektronik seperti itu kan. Nah, jadi kita harus tahu nih bagaimana sih jalur yang paling optimum itu seperti apa ya. Nah, ini mungkin bisa kita lihat dulu step-step bagaimana sih algoritma Dijkstra ini bekerja. Nah, ini ya langkah-langkahnya mungkin agak bingung juga ya kita membacanya. Nah, ini ya, yang pertama kali ini tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya ada contoh ya, hitung jarak terdekat dari V1 sampai V7. Nah, ini kan banyak sekali kan ya jalurnya ya. Kalau kita mau jalan dari V1 ke V7, ya kali ini jalurnya. Nah, ini adalah representasi graf ya untuk kita mencari, ya anggap aja apa ya, graf jalan raya ya, seperti itu ya. Jadi kita ingin anggap aja rumah saya ini di V1, V7 itu adalah kampus Bedalo, seperti itu ya. Nah, jadi kita ingin mencari lintasan terpendek dari V1 ke V7. Nah, di sini kita sudah ada ya grafnya, graf berarah ya, graf berarah di sini. Graf berarah, dan di sini ada bobotnya ya nih. Misalnya dari V1 ke V2 bobotnya 5, artinya anggap aja 5 km seperti itu ya. Nah, misalnya dari V2 ke V5 itu bobotnya 6, berarti 6 km seperti itu. Jadi setiap grafnya itu ya, setiap arahnya itu, atau kita udah kenal ya kemarin ada simpul, ada sisi ya, ada edge, ada vertex ya, kemarin kita udah kenal ya. Dimana X itu sisi ya, ini seperti ini. V1, V2 ini sisi ya. Nah, jadi di sini X-nya di sini ya nih. X-nya V1, V2 bobotnya 5. Nah, vertexnya yang mana? Vertexnya ini V1 atau V2. Vertexnya sama yang simpul ya. Simpulnya nih V1 sama V2. Sisinya atau X-nya yang mana? Yang nih, yang bobotnya 5 ini itu ya. Kemarin sudah mempelajari. Nah, bagaimana sih kita mau menerapkan algoritma Dijkstra ini ya untuk mencari lintasan terpendek dari V1 sampai misalnya kita startnya dari V1, kita mau ke V7. Kan banyak kali ini jalurnya ya, bisa dari V1, V2, V5, V7 bisa, V1, V3, V5, V7 bisa. Nah, ini mana jalur yang paling optimum yang bisa kita lewati gitu kan ya. Dalam konteks ini adalah lintasan terpendek gitu ya. Bagaimana sih jalurnya ya? Nah, kita lihat di sini.
Ini langkah-langkahnya mungkin bisa kita baca sama-sama dulu ya. Kita baca dulu baru kita cobakan. Nah ini, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Lalu, beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu per satu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain, dan titik selanjutnya tahap demi tahap. Nah, beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lain atau node yang belum kita jamah gitu ya. Oke, nah ini masih teori-teorinya ya. Semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node terdekat yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jadi kita set dulu node keberangkatan kita di awal itu apa. Misalnya seperti ini, kita kan mulai dari V1 ya. V1, nah kita set sebagai titik awal kita. Jadi kita set V1 sebagai titik awal ya. Kemudian kita pertimbangan. Nah ini tangganya yang mana aja yang bisa dia lalui ya. Seperti V1 ini, dia bisa ke V2, dia bisa ke V3, dia bisa ke V4. Apakah dia bisa langsung ke V5? Belum ya, karena kan ini tetangganya nih. Dari V1 dia bisa ke V2 ya. V1 bisa ke V3, V1 bisa ke V4. Nah, kemudian nanti kita cari yang mana lintasan yang paling dekat gitu. Nah, ya jadi jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya nih, ulang ya. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jaraknya ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama. Nanti akan kita ulas ya. Oke, kita mulai aja ya. Bisa nggak ya? Kalian kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Saya nggak bisa di zoom gitu lagi. Bisa nggak ya? Zoom. Nggak bisa ya? Nah ini, kita langsung aja ya, tolong diperhatikan ya. Ini kita punya graf seperti ini ya, anggap aja graf bentuk jalan ya dari rumah saya. Ini untuk jalan anggap aja area apa ya? Area Alam Barajo dan Mendalo ya, anggap aja seperti itu ya. Anggap aja rumah saya di daerah Alam Barajo ya. Satu, saya mau ke Mendalo ini V7 seperti itu ya. Nah, ini adalah graf jalannya. Nah, kita di sini sudah ada bobotnya untuk masing-masing sisinya, sudah ada bobot, anggap aja seperti ini. Rumah saya itu di Jalan Patimura ya. Rumah saya itu di Jalan Patimura. Kemudian anggap aja V2 ini adalah mana ya? Terminal Alam Barajo, anggap aja seperti itu gitu. Jadi Jalan Patimura ke Alam Barajo, ke terminal Alam Barajo 5 kilo seperti itu. Misalnya Alam Barajo ke daerah dekat Villa Karya Mandiri 6 kilo seperti itulah ya, anggap aja seperti itu ya. Nah ini adalah anggap aja graf ya, peta dari rumah saya ke kampus Mendalo seperti itu. Nah jadi ini ada beberapa alternatif jalan. Nah ini anggap aja di simpel-simpelnya nih, anggap aja di rumah saya, ini Jalan Patimura, di jalan ini rumah saya Jalan Patimura, Alam Barajo seperti itu ya. Terus ini mana nih, anggap aja Telana ya seperti itulah. Nah, bagaimana kita mau menerapkan algoritma Dijkstra? Nah, jadi ini kita set dulu node awal keberangkatan kita itu di mana. Nah, di sini node awal keberangkatan kita itu nah jadi pertama kali ini ya, ini ada tabelnya seperti ini. Ini ada iteration, ada iterasi, unvisited ya, visited, current, sama nodenya. Nah, jadi di sini ya unvisited ya. Jadi inisialisasinya kan kita punya di sini dari
V1 sampai V7 ya. Artinya di sini kita ada 7 vertex ya, ada 7 simpul. Yang visited belum ada kan ya, belum ada yang kita jelajahi, belum ada yang kita jamah di sini sehingga diisinya seperti ini ya, masih kosong. Kemudian V1, V2, V3, V4 sampai 7 ini isinya masih belum ada ya. Isinya masih belum ada sehingga kita bikin sini tak hingga. Nah, di sini ada keterangannya di sini. Nah, nih, beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. Nah, di sini ya, kita lihat di sini di iterasi ini. Nah, kita kan node awalnya itu kan di V1 ya. Node awalnya di V1, maka kita set dulu nilai 0 di sini, dan nilai yang lainnya itu adalah tak hingga. Nilai yang lainnya itu adalah tak hingga ya. Jadi kita set nilai awal untuk keberangkatan kita itu kan di V1 ya. Di V1 kita kasih 0 dulu. Nah, yang lainnya itu adalah tak hingga. Nah ya, tak hingga. Nah, di sini nilainya ini adalah ini ya, distant node ya, distant node, kemudian previous node dan iteration seperti ini. Kita lihat ya, 5 V1 artinya distant node-nya adalah 5, previous node-nya adalah berasal dari V1, satu ini adalah iteration. Kita lihat ya. Oke, udah clear ya. Pertama kita tentukan, kita bikin dulu unvisited ya. Jadi inisialisasi kita ya. Not yang belum kita jamah itu adalah V1 sampai V7. Yang divisited belum ada ya. Oke, jadi current-nya juga belum ada. Nah, ini adalah nilai node-nya. Jadi di sini kita set nilai 0 untuk node awalnya. Yang lainnya yang belum kita jamah itu kita kasih nilai tak hingga ya. Kita kasih nilai tak hingga di sini. Nilai tak hingga, service node-nya yang belum ada, iteration-nya masih 0 ya, baru awal gitu. Nah, oke. Kita mulai dari iteration yang pertama. Kita mulai dari iteration yang pertama ya, kita mulai dari V1 dulu. Nah, V1 dulu kita mulai dari V1. Nah, makanya di sini iteration 1 unvisited artinya wilayah yang belum terjamah itu kan V2, V3, V4, V5, V6, V7. Visited itu adalah V1 ya, karena kita kan sudah memulai dari V1 dulu kan. Makanya kita bikin visitednya itu adalah V1, karena V1 itu kan sudah kita visit sekarang kan. Nah, sekarang kita sekarang berada di V1 kan. Kita berada di V1, oke. Kita berada di V1. Nah, jarak node ya, node dari V1 ke V2 itu kan jaraknya 5. V1 ke V3 itu 7. V1 ke V4 adalah 12. Nah, ini ya. Jadi ini adalah simpul-simpul yang bertetangga dengan V1. Ini kan ada V2, V3, V4. Nah, kalau V5 nggak bisa ya, karena kan V1 ini tidak bertetangga langsung dengan V5. Makanya sini yang bertetangga langsung dengan V1 itu adalah ini ya, V2, V3, V4. Nah, sehingga nih nilai node ini bisa kita isi ya di sini. Jadi jarak dari V1 ke V2 ya 5 kan ya. Nih 5. Jarak V1 ke V3 ya, jarak V1 ke V3 itu adalah 7. Makanya kita tulis 7 di sini. Kemudian V1 ke V4 itu adalah 12. Nah, itu tulis 12. Kemudian Bu, ngapa nih Bu? V5-nya masih tak hingga. Ya, karena kan dari V1 ke V5 ini kan tidak bertetangga langsung ya. Sehingga kita nggak bisa nulis berapa jarak dari V1 ke V5, nggak bisa kita tulis ya. Karena kan V1 ini tidak bertetangga langsung dari V5. Jadi yang bisa kita tulis di sini adalah ini ya, yang bertetangga langsung dengan V1. Nah, jadi V1 ke V2, V3, V4 ya nih.
V2, V3, V4. Ini bisa kita tulis nilainya di sini ya. Ini jarak V1 ke V2 ini 5, V11. Ini maksudnya gimana nih? Jarak V1 ke V2 itu adalah 5. Kemudian previous node. Nah, jadi previous node adalah node sebelumnya. Jadi dari V1 ke V2 jaraknya itu 5 yang bersumber dari node V1 seperti itu ya maksudnya. Nih. Jarak V1 ke V2 itu adalah 5 yang bersumber dari node sumbernya itu adalah V1 ya. Iterasinya adalah iterasi pertama seperti itu. Jarak V1 ke V3 itu adalah 7 dengan node sumbernya itu adalah V1 iterasi pertama. Nah, ini ya. V1 ke V4 ke V4 jaraknya 12 ya. Node sumbernya ini ya. Node sumbernya itu adalah V1 iterasi ke-1 gitu. V1 ke V5 kita kasih nilai tak hingga karena V1 itu tidak bertetangga langsung ya dengan V5, sehingga nggak bisa kita bikin nilainya berapa. Jadi kita kasih dia nilai tak hingga previous node-nya ya, node awalnya adalah V1 iterasi ke-1. Ini juga ya V6 sama. V1 kan nggak ada tetangga langsung ke V6 ya, sehingga kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi kita kasih nilai tak hingga. Kemudian previous node-nya, node sumbernya itu adalah V1 iterasi 1. Selanjutnya ya V7 ya, karena V1 ini kan tidak bertetangga langsung nih dengan V7 ya. Makanya kita bikin di sini nilai tak hingga node awalnya itu adalah V1, kemudian iterasinya 1. Oke ya. Nah, kita sudah jelajahi V1. Nah, jadi tahapan berikutnya ya. Nah, ini ya. Kita cari nilai yang minimum ya. Kita cari nilai yang minimum. Nah, dari sini, dari nilai yang ini, ke node mana dia yang minimum? Ke node berapa dia minimumnya? V1 ke V berapa yang jaraknya minimum? Kalau lihat di sini nilai. Ke V2 ya? Ya, V2. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini. Dari V1 kemana nih yang paling minimum? Apakah ke V2, V3, V4 gitu kan? Kalau V5 jelas nggak ada, karena dia belum bertetangga langsung ya. Jadi kita lihat di sini, kemana? Ke V2 ya. Kita lihat di sini nilainya yang paling minimum itu adalah ke V2. Sehingga kita pilih V2 sebagai node berikutnya gitu ya. Jadi kita sudah menjelajahi V1, kemudian kita jalan ke V2 ya. Jadi di sini kita pilih V2 sebagai node berikutnya. Nah, sekarang current-nya kan sekarang di V2 ya. Current-nya sekarang di V2. Terus unvisited berarti node yang belum kita jelajahi itu yang mana aja? Berarti yang belum kita jelajahi itu adalah ini ya, V3, V4, V5, V6, V7 ya yang belum kita jelajahi ya. Karena kan current kita sekarang ada di V2. Yang telah dijelajahi itu adalah V1 dan V2. Sehingga yang belum dijelajahi itu adalah ini V3, V4, V5, V6, V7. Yang sudah dijelajahi yaitu V1 dan V2 ya yang sudah kita jelajahi. Nah, sekarang node current kita sekarang berada di V2 ya, karena kita tadi sudah memilih V2 sebagai node selanjutnya ya dengan pertimbangan nilai minimum tadi. Ini ya. Ini. Kemudian kita hitung lagi nih jaraknya. Yang belum kita jelajahi kan ini ya, V3, V4, V5, V6, V7. Nah, kita lihat. Sekarang kita di V2 ya. V2 itu bisa kemana aja sih jaraknya? Bisa jalan kemana aja nih V2. Ternyata V2 ini
dia itu cuma bisa ke ini ya, V5 sama ke V3 gitu. Nah ini V2 ini cuma bisa jalan ke V5 sama V3. Dia nggak bisa jalan ke V2 nggak bisa ya, karena dia tidak bertetangga langsung. Jadi dia itu cuma bisa jalan ke V5 sama V3. Jangan ke V4 dia juga nggak bisa ya, karena dia tidak bertetangga langsung. Jadi V2 ini hanya bisa jalan ke V5 sama ke V3. Nah, jadi lihat ya. Terlihat. Jarak dari V2 ke V3. V2 ke V3. Jaraknya itu adalah 1 ya. Jaraknya itu adalah 1. Nah, jadi kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan. Tadi kan kita sudah menjelajah V1 ya. Jadi sehingga jalur kita kan sudah punya V1 sama V2. Kita sudah punya jalur ya. V1 sama V2. Sehingga dari V2 ke V3 itu adalah nilainya adalah 6. 6 itu adalah ini ya. 5 tambah 1. Kan kita kan sudah menjelajahi V1 tadi ya awalnya. Jadi kita hitungnya dari awal di sini. Jadi not selanjutnya V2 ya. V2 mau jalan ke V3. Jadi nilainya itu adalah 6 ya. Di sini 5 tambah 1. Ini nilainya ini adalah 6 ya. 6 previous note ya. Note sebelumnya itu adalah nih dari V2 ya. Dari V2 iterasi ke berapa ya? Nanti iterasi yang kedua. Nah, seperti itu juga ya. Kemudian V2 V4. Nah, V2 atau V4. Nah, masalahnya V2 ini dia tidak bertetangga langsung dengan V4. Jadi dia tidak punya jalur ke V4. Sehingga kita ambil yang dari sebelumnya jadinya. Nah, tadi kan sebelumnya ada ya. V1 langsung ke V4 kan ada ya di sini. Kita ambil yang sebelumnya nih. Jadi kita ambil yang sebelumnya. Jadi kita pilih di sini nih. Karena kan V2 ini ke V4 nggak ada jalur ini ya langsungnya ya. Sehingga kita ambil jalur yang sebelum tadi dari V1 tadi. Jadi kita ambil nih. Ini kita ambil nih nilai 12 V11. Artinya di sini V2 itu tidak punya jalur langsung ke V4. Sehingga kita ambil nilai yang dari V1 tadi nih. Yang dari V1 ke V4. Jadi kita ambil lagi nilai ini. 12, jaraknya 12, not sebelumnya, not previous not itu adalah V1, iterasinya 1 ya, karena kan V2 ini tidak ada ketetanggaan langsung dengan V4 ya, sehingga kita ambil nilainya yang dari V1 tadi. Nah, seperti ini ya. Terus V2 ini bisa kemana lagi? Oh, bisa ke V5 ya, dengan jarak 6. Sehingga 6 tambah 5 ya nih. 6 tambah 5, 11. Sehingga ini nilainya ya, V2 ke V5 itu ini ya, 11. Di mana previous note itu adalah V2, iterasi kedua ya. Karena kan V2 ini ada kan langsung ya ke V5. Nah, dengan jaraknya itu adalah 11 ya. Previous note-nya V2, iterasi kedua. Kemudian V2 ke V6 tidak ada jalur langsung ya, sehingga dan dia juga belum dijamah juga ya, kita set nilainya itu ya tak hingga ya, karena kan nggak ada jalur langsung tadi, tak hingga previous note V2 iterasi 2 sama juga V7 ya, tak hingga V2 iterasi kedua. Nah, dari nilai yang ini, mana nilai yang paling minimum? Not mana yang nilai yang paling minimum dari nilai ini? Not berapa yang paling minimum? Dari V2 ke mana yang paling minimum nih? Kalau dilihat dari nilai ini. No? V3 ya. V3 sehingga not yang terpilih selanjutnya itu adalah V3 ya, V3 di sini. Ini sekarang current-nya kita berada di V3. Jadi di sini sekarang kita udah mulai jalan ya. V1, V2, V3.
Sekarang sekarang ini adalah current-nya ini ada di V3 ya, current-nya di V3 sekarang. Jadi yang sudah kita visit itu adalah ya V1, V2, V3 sudah kita visit. Kemudian yang belum kita visit itu adalah ini ya, V4, V5, V6, V7 ya yang belum kita visit nih. Yang belum kita visit itu adalah V4, V5, V6, V7. Yang sudah kita visit itu adalah V1, V2, V3. Nah, current-nya kan sekarang kita sudah berada di V3 ya. Node yang sudah kita pilih itu adalah V3. Nah, sekarang kita hitung nih. Nah, V3 ini bisa kemana nih? Dia bisa ke ini ya. Bisa ke 5, bisa ke V5, bisa ke V6, bisa ke V4 ya. Ini kita bisa lihat nih. Dari bisa ke ini ya. V5, V3 bisa ke V5. Bisa ke V6, bisa ke V4 ya. Nah, kita lihat dulu nih nilainya dari V3 ke V4. Dari V3 dari V3 ke V4 nilainya 7 itu gimana sih Bu? Nah ini kita kan sudah ini ya, sudah melalui jalur apa aja tadi? Satu jalur ini ya, V1, V2, V3. Nah, jadi kita harus hitung kalau V3 mau ke V4, berarti kita ngitungnya jalurnya dari sini. V1, V2, V3, V4. Ini berapa nilainya? 5 tambah 1 tambah 1. 7 ya. 7 kan ya. Nih, V1, V2. Kan tadi kita kan yang sudah kita visit itu apa? V1, V2, V3. Nah, V3 mau ke V4, jadi kita hitungnya dari awal nih. 5 ya, dari V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V4. Berarti ini 5 tambah 1 tambah 1, 7. Nah, 7 ya. Oke, nah. Ini lihat di yang di sini ya. Dari not keberangkatan, pertimbangkan not tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari segi keberangkatan ya. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama. Simpan ulang data dengan jarak yang baru. Oke. Nah, kita kan tadi sudah di iterasi keberapa nih? Nih ya. Pas di iterasi yang pertama itu kan ada ya, V1 yang langsung ke V4 itu kan ada ya, nih. V1 ke V4 kan langsung ada 12 ya. Nah, dia sudah terekam nih nilai V4 tuh dari V1 ke V4 itu 12. Nah, jadi menurut teori ini, jika ada jarak yang paling minimum, misalnya dari ke V4 itu ada jaraknya minimum gitu kan, hapus data yang lama. Nah, tadi kan jarak V1 ke V4 itu kan ada ya 12 yang 12. Ternyata sekarang kita itu punya nilai yang ini, saya gambarin ya. Waktu di iterasi 1 itu ada jarak V1 ke V4 itu 12 ya. Kemudian waktu iterasi ketiga ada jarak V1, V2, V3, V4, di mana jaraknya itu ya, dari V1 ke V2 tadi berapa? 5 ya. Dari V2 ke V3 ini 1, dari V4, V3 ke V4 itu adalah 1, sehingga nilainya itu adalah 7. Nah, sehingga tadi kan nilai dari V1 ke V4 kan udah disimpan ya 12. Nah, sekarang di iterasi ketiga kita punya jalur ini, kan jalurnya yang sudah divisit itu kan V1, V2, V3. Nah, sekarang kita mau ke V4. Ternyata jalurnya itu nilainya 7 gitu, lebih kecil. Nah, sehingga jarak 12 ini kita hapus, kita timpa ya. Kita timpa, sekarang kita punya jaraknya V4 itu adalah 7 seperti itu. Jadi yang nilai 12 ini kita
timpang, nggak lagi pakai yang 12. Sekarang nilainya adalah 7 dengan jalurnya V1, V2, V3, V4. Kalau tadi kan jalurnya V1 sampai V4 12 ya. V1 ke V4 itu adalah 12. Nah, sekarang kita punya jalurnya V1, V2, V3, V4 itu adalah 7. Jadi nilai 12 ini kita timpa ganti dengan nilai 7. Nah, ini ya. Nih. Di sini. V3 dia kan bisa langsung ke V4 ya. Dengan nilainya itu adalah 7 tadi. Dengan nilainya 7 nih ya. V1 tambah V2 tambah V3 ke V4 jalurnya itu adalah 7. Kalau V1 langsung ke V4 tadi 12. Nah, jadi lebih minimum kita jalan dari V1 ke V2, V3 ke V4 gitu ya. Sehingga nilainya itu kan sebelumnya 12 ya. Kita timpa jadinya sini jadi 7. Jadi 7 previous node-nya mana? V3 ya. V3 iterasi ke 3 ya. Kemudian dari V3 ke V5. V3 ke V5. Tadi kan kita visit itu apa? V1, V2, V3 sama V5 ya. V1, V2, V3. Nah, kemudian V3-nya mau ke V5. Kita hitung nih jaraknya. V1 ke V2 5. V2 ke V3 1, 6 ya. Kemudian V3 ke V5 5, 6 tambah 5 11. 11. Nah, sebelumnya V5 ini kan sudah juga ya dilewatin oleh V2 ya. Di mana nih? Nih, V1 tambah V2 tambah V5 11. Sama jaraknya nih. V2 ke V5 jaraknya 11. Previous node-nya V2 iterasi kedua. Kemudian V3 ke V5 sama jaraknya 11. Previous node-nya V3 iterasi ketiga. Nah, jadi yang mana kita pilih kalau seandainya nilainya itu sama? Ya terserah milih yang mana. Yang orang di sini pilih yang V3. Kalau bingung, saya gambarkan di sini. Oke. Nah, mungkin kalau bingung ya, sorry. Area mana nih gambar nih. Jadi nih tadi ya, di iterasi kedua kan ada nih ya, V1, V2, V1, V2, V5 ya. V1, V2, V5 di iterasi kedua tadi, di mana jalurnya itu ya, dari V1 ke V2 itu 5, dari V2 ke V5 itu adalah 6, di 11 jaraknya. Nah, pada iterasi ketiga, kita itu punya jalur V1, V2, V3, V5. Nah, dari V1 ke V2 kan 5 ya. Dari V2 ke V3 itu 1. Dari V3 ke V5 itu adalah 5. Jaraknya sama 11. Jadi pas iterasi kedua jalurnya V1, V2, V5 jaraknya 11. Pas iterasi ketiga jalurnya V1, V2, V3, V5 nilainya 11 juga gitu. Yang mana yang dipilih Bu? Ya udah kita bilangin aja ya yang iterasi terbaru, sehingga V3, V5 itu nilainya itu adalah node-nya 11. Previous node-nya itu adalah V3, iterasinya adalah 3, itu yang kita pilih ya. Oke. Ya. Nah, ini jadi kita pilih ini ya. Oke, kemudian V3 ke V6. V3 ke V6. Sebelumnya kan belum ada ya, V6-nya belum dijelajahi ya sebelumnya ya. Jadi V3 ke V6. Ini kan V3 itu bisa langsung ya.
kan V3 itu bisa ke V4, bisa ke V5, bisa ke V6. Nah, kita hitung yang ke V6-nya. V6. Nah, kita kan jalur yang sudah kita lewati tadi apa? V1, V2, V3 ya. Nih, V1, V2, V3. Kita mau ke V6. Jadi berapa nih nilainya? V1, V1, V2, V3, V6. Ini 5 tambah 1 tambah 10, 16 ya. 16. Nah, jadi 16 previous node-nya V3, iterasi ketiga. Kemudian apakah V3 ini bisa ke V7? Nggak ada ya, nggak bisa ya. Sehingga V7-nya masih kita bikin ini. Nilainya tak hingga previous node-nya adalah V3, iterasi ketiga. Oke. Dari nilai ini yang mana minimumnya? Yang mana minimumnya dari nilai ini? Yang dari ini, yang mana minimumnya? Ini ya. V4 ya, node V4 ya, yang ini ya. Node V4 artinya di sini jarak V1, V2, V3 ke V4-nya minimum di sini ya. Jadi ini jarak minimumnya ya nih. V3 ke V4 7, V3 ke V5 11 ya. V3 ke V6 16. Nah, yang paling minimumnya itu adalah V4 ya. Jadi kita ambil current node sekarang, current node-nya itu adalah V4. Nah, jadi yang sudah kita visited sekarang kan V1, V2, V3, V4 ya yang sudah kita visited. Unvisited yang belum kita visit berarti V5, V6, V7 ya yang belum ya. Nih. Oke, sekarang current kita berada sekarang di V4. Nah, ini kita sekarang berada di current di V4. Tapi V4-nya cuma bisa kemana? Cuma bisa ke V6 aja kan ya? Nih. V4 itu jalurnya cuma bisa ke V6. Ya udah. Yang belum kita visit itu kan V5, V6, V7. Nah, ini. V4. Nah, yang belum kita visit itu adalah V5, V6, V7. Tapi masalahnya V4 ke V5 ini kan nggak bisa langsung ya. V4 ke V5 itu nggak bisa langsung karena dia tidak bertetangga secara langsung. V4 yang bisa yang langsung itu adalah ke V6. Nah, karena dia tidak bisa langsung ke V5, maka kita ambil nilai itu dari node sebelumnya gitu. Nah, jadi kita ambil nilai ini ya. 11 V3 3 artinya ya V4 ini dia tidak bertetangga langsung dengan V5, sehingga kita ambil nilainya adalah nilai dari node sebelumnya ini ya. Jadi kita ambil nilai dari V3. Jadi sini tulisnya 11 V3 3 artinya jaraknya 11 dari node V3 iterasi ketiga karena V4 ini tidak bertetangga langsung dengan V5. Jadi kita ambil nilai dari node sebelumnya ini ya. 11 V3 3. Nah, V4 ini bisa langsung ke V6. Nah, ya. Bisa langsung ke V6, nilainya itu 16. 16 dari mana sih? Ini ya. Kita kan sudah menjelajahi yang sudah kita visit itu yang mana aja sih? Ini ya. V1, V2, V3, V4, V6. Yang sudah kita jelajahi ya. Nah, yang kita sudah jelajahi mana aja? V1, V2, V3, V4. Nah, jadi V4 mau ke V6. Nah, kita lihat nih nilainya. 5 tambah 1 berapa? 6 ya. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 13, 20. Ya, wah, kok panjang banget jadinya nih. V1, kalau kita kan sudah kita jelajahin itu adalah V1, V2, V3, V4. Ini ya, kemudian V4 ini mau ke V6. Tapi jarak dari V1, V2, V3, V4, V6 itu ternyata apa nih? 5 tambah 1, 6, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 13, 20. Jauh gitu. Nah, kita bandingin ya. Sebelumnya V6 ini sudah pernah dijelajahi oleh jalur
apa? Oleh jalur ini V1, V2, V3, V6 nih ya, V1, V6. Jadi ini 16 jaraknya. Nah, jadi sebelumnya itu jalur V6 ini sudah pernah dilalui oleh jalur V1, V2, V3, V6 dengan nilainya 16. Oke, saya gambar ya. Oke, sebentar saya gambar. Oke, kita clear ya. Nah, pada iterasi ketiga, ini kan sudah pernah ya, V6 itu dilalui ya. V1, V2, V3, V6. Ini pada iterasi yang ketiga. Kalau pas di iterasi keempat, jalurnya itu adalah ini ya, V1, V2 ya, yang sudah divisi tadi kan, V2, V3, V4, mau ke V6. Nah, jalur yang di iterasi ketiga yang sudah kita jalur tadi ya, kita lalui, V1, V2, V3, V6, nilainya itu adalah 16. Sementara jalur yang ke iterasi keempat ya, V1, V2, V3, V4, V6 itu nilainya adalah 20. Nah, jadi kita pakai yang minimum. Kita pakai yang 16. Nah, kita pakai nilai 16 yang berasal dari ini ya, iterasi ketiga, sehingga nilainya nih 16 V3 3 gitu ya. Seperti itu. Nih. Nah, jadi kita pakai nilai yang terkecilnya ya. Kita pakai nilai terkecil. Sebentar. Oke, ini kita pakai nilai yang terkecilnya nih. Jadi tadi kan kalau kita menggunakan jalur V1, V2, V3, V4, V6, 20. Terus kan ternyata V6 ini sudah dilewati oleh nih jalur V1, V2, V3 nih. Nih ya. Dengan nilainya 16, lebih kecil. Nah, makanya kita ambil nilainya ini yang lebih kecil tadi nih. Nah, kita lagi di sini. Artinya di sini nilainya 16. Previous node-nya adalah V3, iterasi ketiga. V4 ke V7 nggak bisa ya, karena kan dia tidak bertetangga langsung. Jadi kita bikin ini. Nah, ini ya. V4 itu kan nggak ada langsung ke V7, makanya kita bikin sini tak hingga. Ini tak hingga. Oh, ini dia lupa nih, harusnya tak hingga V4 4 gitu ya, harusnya ini lupa dia. Tak hingga V4 4 ya di sini ya. Oke. Dari sini mana nilai yang paling kecil? Ya, nilai yang paling kecil itu adalah ini ya, 11 ya. 11. Nilai yang paling kecil itu adalah 11 ya untuk node yang ini ya, V5 ya. Sehingga sekarang kita berada di V5. Nah, jadi yang sudah divisi itu adalah V1, V2, V3, V4, V5 ya yang sudah divisit ya. Nah, jadi current kita ada di V5. Yang belum divisit itu apa? Berarti V6 sama V7 yang belum divisit ya. Yang belum divisit. Nah, ini jadi sekarang kita berada di V5, yang belum divisit itu adalah V6 sama V7 ya. Kita lihat di gambar. Sekarang kita berada di V5. Yang belum divisit itu adalah ini ya, V6 sama V7 ya. V6 sama V7. Oke, kita hitung ya. Kita hitung node yang Oke, kita hitung
V5 ke V6 ya. Apa nih? Oke, nah. Tadi kan kita, ini ya. Tadi kan kita sudah punya jalur ke V6 itu yang terpendek itu katanya tadi ya, yang ini ya, jalur V1, V2, V3, V6 ya. Yang free slotnya itu adalah V3. Oke, nah sekarang kita mau cobain jalur. Kita mau cobain jalurnya yang ini. Tadi kan sebelumnya kalau ke V6 itu bisa lewat ini ya. V1, V2 ya. V1, V1, V2, V3, V6 ya. Nilainya itu adalah 16. Dengan previous node-nya itu adalah V3 nih. Dengan previous node-nya adalah V3. Oke. Sekarang kita mau cobain dari V5 ke V6 itu dengan jalur ini. V1, V2, V5, V6 ya. V1, V2, V5, V6. Ini berapa nih? 6 tambah 5, 11. 6 tambah 5, 11. Tambah 2, 13 ya. Nah, ini lebih kecil ya, lebih kecil daripada jalur sebelumnya. Jalur sebelumnya 16 ya, sekarang kita 13 nih jalur V1, V2, V5, V6 itu 13 ya. Sehingga jalur yang 16 tadi kita timpakan. Jadi sekarang nilainya adalah 13. Sumbernya itu adalah V5 ya, sumbernya V5 pada iterasi ke-5. Sekarang kita mau ke V7 ya, ke V7. V7, nah karena dia ini belum ada nilainya ya, belum ada nilainya. Tadi kan belum ada nilainya ya, karena tidak ada simpul yang bertetangga langsung dengan V7 ya. Kita hitung. Kita hitung jalurnya, yang mana yang paling dekat nih. Nah, jadi kita coba hitung V1, V2, V5, V7. Coba 6 tambah 2, 6 tambah 5, 11. Tambah 7, 18 ya. 18 bersumber dari V5. Kalau kita hitung pakai jalur yang lain ya, misalnya V1, V2, V3, V4, nggak bisa ya langsung ke V7 ya. Karena kan node kita sekarang nih berada di V5 ya. Ya, mau nggak mau jalurnya ini. V1, V2, V5, V7. Atau nih, V1, V3, V5, V7. Berapa nilainya? 7 tambah 5, berapa? 7 tambah 5, 12 ya. 12 tambah 7, 19. Lebih besar. Makanya kita pilih jalurnya ini. V1, V2, V5, V7 ya. 6 tambah 5, 11, tambah 7, 18 ya. Sehingga ini 18, previous node-nya adalah V5, iterasinya adalah iterasi ke-5 ini. Oke. Dari sini nilai yang paling minimum itu yang mana? Yang paling minimum itu adalah ini ya, yang V6. Sekarang jadi current-nya adalah V6. Yang udah kita visit itu adalah V1, V2, V3, V4, V5, V6 ya. Yang belum kita visit itu adalah V7 ya. Yang belum kita visit itu adalah V7 ya. Nah, jadi dari V6 mau ke V7. Nah, tadi kan V7-nya sudah dihitung ya. Kalau dari V5 itu adalah 18. Sekarang kalau kita ngitung dari V6 itu berapa? Oke, jadi alternatifnya mana aja ya nih yang bisa langsung V6? V1, V3, V6, V7. V1, V4,
V6, V7 ya, alternatif seperti itu ya. Atau V1, V2, V3, V6, V7. Coba kita hitung ya. Jalur yang ini. V1, V4, V6, V7 berapa nih? 12 tambah 13, 25. 25 tambah 3, 28. Coba kita pakai jalur yang ini. V1, V3, V6, V7 berapa nih? 7 tambah 10, 17. Tambah 3, 20. Nah, coba lagi kita pakai jalur yang ini. V1, V2, V3, V6, V7. 5 tambah 1, 6. Tambah 10, 16. Tambah 3, 19. 19. Masih ini ya. Masih besar ya. Mana lagi nih jalur kita nih? Oh, bisa nih. V1, V2, V5, V6, V7. Coba ya. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 3, 16. Nah, sehingga kita bisa melewati jalur yang paling kecil, yaitu nih ya. V1, V2, V5, V6, V7. 16 dibandingkan dengan jalur sebelumnya. Jalur sebelumnya tadi kan V5 ini ya. Jalur sebelumnya tadi yang melewati V5. Nih, V1, V2, V5, V7 ini besar tadi. Katanya tadi 18. Nah, kalau kita melewati jalur ini, V1, V2, V5, V6, V7 itu adalah 16. Ya, kita pilih ya jalur yang lewatin V6 ini ya. Nah, udah selesai nih, tidak ada yang tidak kita visit. Nah, sehingga dengan demikian jarak ini ya, jarak V1 ke V7 itu ada lewat 16 ya, 6 jalur ya, 6 jalur dengan kita melewati mana yang kita lewatin tadi ya nih. V1, V2, V3, V5, V6. Jadi kita lewatin ini nih. V1, V2, V3, V5, V6, V7. Gitu ya. Nih. Lihat dari mana sih Bu? Lihat ini yang di biru-biru ini nih. Nih, V1, V2, V3, ini V3 ada 2 kali, berarti kita lewatin V3. V1, V2, V3, V5 sama V6. Nah, itu ya, itu adalah jalur pendeknya nih. Benar nggak sih jalur pendeknya? V1, V2, V3, V5, V6, V7. Itu jalurnya ya. V1, 2, V3, V5, V6, V7. Itu jalurnya. Dia nggak ngelewati V4. Jadi jalur pendeknya ini ya. V1, V2, V3, V5, V6, V7. Itu jalur pendeknya. Itu ya. Nah, saya mau lihatin contoh yang lainnya lagi ya. Lihatin contoh yang lainnya lagi. Ini ya, kalau mau baca flowchart-nya, mulai nih ya, kita mulai inisiasi titik awal dan jarak tiap titik. Jadi kita tentukan dulu inisiasi node yang awal, kemudian beri label sementara untuk jarak antar titik, menentukan jarak minimum dari label sementara ya, kemudian kita beri label permanen untuk setiap titik tersebut, menghapus dari daftar tabel sementara kalau seandainya ada data yang lebih kecil ya tadi, seperti itu. Mencari titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju node tersebut atau melalui titik yang telah memiliki label permanen. Jadi kita membandingkan titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju node tersebut atau melalui titik yang sudah kita lewati tadi. Nah, itu. Jadi kita banding-bandingkan beberapa titiknya sudah kita lewati ya, kita bandingkan jaraknya mana yang lebih pendek itu. Seperti yang saya lakukan tadi itu yang ini tadi. Nah ini, kita kan sudah melewati V1, V2, V3, V6 dengan jarak 16. Kemudian sekarang kita itu berada di node ini ya, V4 ini, kita mau ke V6. Jadi kita melewati V1, V2, V3, V4, V6.
tapi jaraknya 20. Lebih besar, makanya kita bandingkan nih. Oh, yang sebelumnya nih yang lagi kecil, sehingga kita gunakan jarak sebelumnya nih. Jarak V1, V3, V6. Gitu. Oke, coba kita lihat lagi. Contoh satu lagi. Ini ya, ini ada video ya. Kita simak sama-sama videonya. Sambil saya jelasin ya. Nih, ini agak cepat sedikit ya. Ini kita ada jalur ini ya. Jadi pertama itu kita bikin yang unvisited sama visited ya. Unvisited sama visitednya. Nggak berjalan gedein ya. Nah nih. Nah ini ya. Terlihat nggak? Terlihat ya. Nah ini oke ini. Kita bikin ya yang unvisitednya, visited, kemudian ini adalah not A, B, C, D, F, G ya. Kita mulai itu dari not awal nih ya, dari not A. Jadi not A itu kita kasih nilai 0 nih, 0 ya. Previous notnya belum ada, ini iterasi 0 ya semuanya. Oke, jadi kita mulai itu adalah di not A. Nah, jadi ini ya, nih. Ini 0 itu adalah nilai distant node yang sekarang ya. Kemudian previous node-nya belum ada nih. Sekarang kita mulai dari A. Jadi sekarang adalah visited-nya itu adalah A. Kemudian unvisitednya itu adalah B, C, D, F, G yang belum kita kunjungi ya. Sekarang current kita berada di A nih. Current kita sekarang kita berada di A ya. From A to B. Jadi kita mau ke B ya. Dari A ke B. Jaraknya itu adalah 16 ya. Jadi 0 tambah 16. Sekarang nilainya adalah 16. Previous node-nya adalah A. Iterasi ke 1. Kemudian dari A mau ke C. Jadi A itu bisanya kemana? Ke B, ke C, ke D ya bisanya ya. Nah, jadi A ke C nilainya itu adalah 9. Previous node-nya adalah A. Iterasinya adalah 1. Kemudian ke to D. Ke D ya. Ini nilainya ada 35 nih. Berarti 0 tambah 35. 35 ya. Sekarang distant node-nya adalah 35. Previous node-nya adalah A. Iterasinya ke 1. Kemudian dari A ke E nggak bisa ya, dari A ke E nggak bisa, sehingga kita kasih nilai tak 3. Previous node-nya adalah A, kemudian iterasinya 1. Sama juga ya, F juga seperti itu, G juga seperti itu ya, dia tidak bertanggal langsung. Nah, seperti ini ya. Dari sini, mana yang nilainya minimum? Ya, yang nilainya minimum itu adalah yang C ya. Nih, kita cari nilai yang minimum nih, nilai yang C. Sehingga dari A ke C sekarang. Nah, jadi current node itu adalah di C ya. Current node itu adalah di C. Visitednya berarti yang sudah kita jelajahi itu adalah A sama C ya, yang sudah kita jelajahi. Unvisited berarti B, D, E, F, G yang belum dijelajahi ya. Nah, ini jadi shortest route path berarti dari from A to C dengan nilainya itu adalah 9 ya, nilai A 9 di path-nya A ke C nilainya itu adalah 9. Nah, jadi sekarang current node-nya itu adalah C ya, karena nilainya adalah paling minimum. Jadi C from C. Nah, jadi C ini bisa kemana aja? Bisa ke D, bisa ke F ya. Nah, nih dari yang belum divisited itu adalah B, D, E, F, G ya. Nah, kita stop dulu ya. Yang belum dijelajahi itu kan B, D, E, F, G. Sehingga dari from C mau ke B ya, karena B itu kan belum dijelajahi ya. Nah, masalahnya, sebentar ya. Halo Pak. Oh iya, bentar Pak.
Oke ya, kita lanjut ya. Oke, tadi sekarang current kita kan di C ya tadi nih, karena nilai minimum yang dari from A pas saat kita di A ya, nilai yang paling minimum itu adalah dari A ke C ya, dari A ke C, sehingga kita pilih not berikutnya itu adalah C ya. Nah, sekarang posisi kita adalah di C. Sekarang posisi kita adalah di C, berarti yang sudah divisit itu adalah A sama C ya, yang sudah divisit itu adalah A sama C, kemudian yang belum divisit itu adalah B, D, E, F, G ya, yang belum divisit. Nah, jadi sekarang kita mau mencari ya from C to B gitu. Dari C ke B, masalahnya dari C ini tidak bertetangga langsung dengan B ya nih. Dari C ini dia tidak bertetangga langsung dengan B, sehingga kita tidak bisa menentukan nilai langsung dari C ke B. Jadi kita ambil nilai yang kita ambil nilai dari A. Jadi kita ambil nilai dari A ya. Jadi C ini kan tidak bisa tidak bertetangga langsung dengan B gitu. Jadi yang sudah dijelajahi B yang sudah dijelajahi artinya apa ya? Yang sudah pernah dihitung jaraknya B ini adalah dari A ke B. Jadi kita gunakan jarak yang ini dari A ke B yang sudah pernah dihitung nih ya. Yang sudah pernah dihitung itu tadi kan ke B itu adalah dari A ke B, sehingga kita gunakan jarak yang ini ya. Jadi di sini kita pakai jaraknya 16, dari previous node itu adalah A iterasi ke 1 ya, seperti itu. Karena kan C itu tidak bertetangga langsung dengan B, jadi kita gunakan nilai yang sudah pernah dihitung ya, ini ya. Dari A ke B 16, previous node-nya itu adalah A, kemudian iterasinya itu adalah iterasi ke 1 tadi ya. Berikutnya kita kemana lagi ya? Kalau C ini kan ya diri D sendiri, untuk apa dihitung? Berarti dari yang belum divisit itu adalah D ya. Berarti dari C ke D, dari C ke D, dari C ke D. Nah ini ya, saya stop dulu nih. Dari C ke D. Dari C ke D. Nah tadi D ini sebenarnya sudah pernah dihitung ya. Jadi dari A ke D itu nilainya nih 35 ya, yang pada previous node A-nya itu sudah pernah dihitung, nilainya itu adalah 35 nih, dari A ke D 35. Nah, tapi kita kan mau ngitung juga nih dari from C ke D, from C ke D. Jadi kan node yang sudah kita visit itu apa aja? A, C kan ya, A, C, kita mau ke D. Berarti nilainya ini berapa? 9 ya, nih 9 tambah 15 itu 24. Nah, kita bandingin. Kita bandingin dengan jarak yang tadi. Jarak D yang sebelumnya nih, dari A ke D 35, dari ACD 24. Ya, jadi kita ambil yang minimum ya. Jadi di sini 24. 24 previous node-nya adalah C, iterasinya kedua nih ya kan nilainya nih. ACD 9 tambah 15 ada 24 ya. Nah, jadi kita menggunakan jalur yang ini, ACD. Kalau AD 35 nilainya tadi. Kalau ACD 24. Nah, jadi kita gunakan yang minimum ya. Jadi di sini 24, previous node-nya adalah ini ya, C, iterasi kedua. Nah, selanjutnya apa lagi nih yang belum kita jelajahi, yaitu ya ini EFG. EFG. Nah, masalahnya C ini kan tidak tetangga langsung dengan E gitu. Tidak bertetangga langsung dengan E. Jadi kita nggak bisa menilainya. Terus sebelumnya pun juga belum ada yang menghitung E. Jadi masih kita bikin ya di sini tak hingga. Jadi nilai ke E itu tak hingga. Nah, tapi dia ngitung F dulu ya. Jadi nggak apa-apa lagi dia ngitung F dulu. Harusnya dia ngitung E dulu ya. E itu ya isinya ya tak hingga gitu kan. Nah, kemudian dari C ke F ya, dari C ke F. Oke. Jadi jalur yang sudah dilewatin itu apa? A, C, makanya ke F ya. A, C, F. Jadi 9 tambah 22. Nah, ini ya jalurnya ya. A, C, F. 9 tambah 22, 31 ya. 31
previous node-nya itu adalah C, iterasinya kedua. Oke. Kemudian tuh E, ya karena dia tidak bertetangga langsung ya, sehingga kita kasih nilai tak hingga, karena di atasnya pun juga belum dihitung juga ya. Kemudian ke G, sama nih. Sebelumnya juga belum dihitung, kemudian dia tidak bertetangga langsung, sehingga kita kasih nilai sini. Tak hingga, previous node-nya adalah C, iterasi kedua. Oke. Dari sini, yang mana nilainya itu yang minimum. Yang minimum berarti yang ini ya, ke yang ini ya, yang B ya. Berarti sekarang previous node-nya itu adalah B. Previous node-nya itu adalah B ya. Sekarang, berarti sekarang current node-nya itu adalah B ya. Nih, current node-nya itu adalah B. Nah, jadi kita hitung jaraknya. Dari A ke B itu berapa? 16 ya. Dari A ke B itu adalah 16. Jadi kita gini, 16. Sekarang current node-nya adalah B. Yang sudah divisit itu apa? A, B, C ya. Yang sudah kita visit A, B, C. Yang belum divisit itu adalah D, E, F, G ya. D, E, F, G. Sekarang jadi dari B mau ke D ya. Dari B mau ke D. Oke, saya dulu. Yang belum divisit itu adalah D, E, F, G. Yang sudah divisit itu adalah A, B, C. Current node kita adalah B ya. Nih, karena nilai minimum di sini kan adalah B, sehingga dia menjadi current node nih. Jadi yang sudah kita visit itu adalah ABC ya, yang sudah kita visit itu adalah ABC. Yang belum kita visit itu adalah ini ya, D, E, F, G yang belum kita visit. Jadi kita menghitung nih dari B ke D, dari B ke D, dari B ke D, dari B ke D ya, kita sedang melalui apa tadi? Ini ya, A, B, D. ABD berapa nih? 16 tambah 12. 16 tambah 12 berapa? 28 ya. 16 nih. Kalau kita mau lewati jalur ABD ya. ABD. Kita dari B ke D ya. Berarti bisanya ya ini ya ABD. ABD itu berapa? 28. 28 ya. Nah, sementara jalur ke D itu sudah pernah dihitung sebelumnya oleh ini ya, ini nih dari previous node-nya adalah C gitu. Nah, kalau kita menghitung menggunakan previous node-nya itu adalah D ya, berarti 28 previous node-nya adalah D. Itu jaraknya itu lebih panjang ya daripada ini, daripada ACD gitu ya, bisa gambar nih. Kalau kita bikin ya jalur yang ini ya, iterasi ketiga ini, jalurnya itu adalah A, B, D, 28 nilainya. 28 kan nilainya ya, ini dari A ke B 16, dari B ke D, dari B ke D itu sorry. Ya, dari A ke B 16, dari B ke D 12, tapi ini 28. Nah, sementara di iterasi yang kedua tadi ya, di iterasi kedua tadi kita sudah pernah melewati A, C, D. Ya, A, C, D itu berapa sih nilainya? A ke C itu 9 ya, C ke D itu C ke D itu 15 ya. 15 berapa nih? 24. Nah, jadi ini yang mana yang minimum ya? Kita gunakan nilai yang minimum, kita gunakan yang 24 di jalur ini ya, di jalur ACD, sehingga kita gunakan nilainya itu adalah 24 ya. Previous node-nya adalah C, iterasinya adalah iterasi kedua gitu, karena ini adalah nilai yang minimumnya ya. Nah, makanya di sini kita menggunakannya itu adalah ini ya, nilainya 24C. Karena kalau kita menggunakan jalur A, B, D itu nilainya 28 besar gitu. Jadi kita menggunakan jalur yang sudah pernah dilalui sebelumnya, yaitu ini ya. Nih,
ACD. ACD itu 24 nilainya. Makanya kita bikin di sini 24 C. Artinya di sini nilainya 20, nilai ke D ini adalah 24 dengan preposition itu adalah C, iterasinya kedua. Oke ya. Sekarang dari B ke E. Dari B ke E. Dari B ke E ya, kita hitung dari B ke E. Gimana nih play-nya? Jadi kita play ya. Dari B ke D jalurnya adalah ini ya. A, B, E ya, A, B, E. Dari B ke E jalurnya A, B, E. Nih, 16 tambah 25, 41 ya. Nah, jadi sebelumnya kan kita belum pernah menghitung jalur ke E ya, karena kan kalau dari C ke E nggak ada jalur ini. Yang waktu kita di sini ya, waktu di current-nya itu C, mau ke E kan nggak ada jalurnya ya, maka kita isi hingga. Sehingga saat kita di current-nya itu adalah B, nih, di current-nya itu adalah B, nah sehingga kita sekarang nih menggunakan ini ya jalurnya, kan current kita sekarang di B nih, di B, kita mau ke E, nah nanti kita jalurnya ini di A, B, E ya, karena kan starting point kita kan A ya, A, B, E. A tambah B 16 tambah apa saya? Dari A ke B 16, dari B ke E 25, berapa? 41 ya. Nah, sekarang kita tulis nilainya 41, previous node-nya adalah B, iterasinya ke 3 gitu ya. Dari B ke F, nah ini kita kan sekarang ini currentnya B ya. Dari B ke F itu nggak bisa gitu karena dia tidak bertetangga langsung. Nah, jadi kalau seandainya dia tidak bertetangga langsung, kita gunakan jalur apa ya? Perhitungan F yang sudah yang mana? Ini ya. Ini ya yang sudah pernah itu ini ya. 31C2. Jadi kita bisa tulis sini 31C2. Artinya F itu melalui jalur C ya di iterasi kedua. Gitu. Karena kan B-nya itu dari B ke F kan nggak bisa langsung. Nah, jadi kita menggunakan jalur sebelumnya nih. Jadi nilainya itu adalah ini 31 C2 nih. Dari B ke G sama ya, nggak ada jalurnya, makanya kita bikin di sini. Tak hingga, ya karena kan sebelumnya juga belum ada yang hitung, maka kita bikin B tak hingga B iterasi ketiga. Dari sini yang mana paling minimum ya ini ya D ya, yang paling minimum itu yang di node D ini adalah 24. Dari A ke D ini, dari ini ya jalurnya ya A C D ya. Nih. Sekarang current node kita adalah D ya, current node kita adalah D. Nih. Oke, sebelumnya kita hitung dulu nih jaraknya. Berarti kan ini nilainya 24 ya, 24. Nih nilainya kita hitung dulu nih, 24. Nah, artinya di sini adalah jarak mana aja nih dari nih nilai dari from C to D ya, berarti CD, kemudian ACD ya, berarti ini ya, 24 itu adalah nilai dari A nih, from A to D, kita melewati jalur ini, ACD ya, nih ya, jalur ACD. Jalur ACD ini 24. ACD ya, 24. Oke. Sekarang current node-nya itu adalah D ya. Current node-nya adalah D sekarang. Oke ya, from D. Jadi sekarang yang sudah dilewati adalah ABCD sudah kita lewati, yang belum dilewati itu adalah EFG ya, EFG ya. Jadi sekarang kita mau hitung dari D ke E. Dari D ke E berapa nih dari D ke E? Nah, kita kan sudah punya jalur ini ya, yang minimum ya, ACD ya, kita sudah punya jalur yang minimum nih. Dari D mau ke E ya, kita sudah punya jalur ini, ACD. Nah, kita mau ke E, ACDE ya, kita sudah punya jalur ini tadi. Nih, kita kan dari D mau ke E ya. Kita dari ini
Dari D mau ke E. Nah, kita sudah punya jalurnya tadi. Jalur yang sudah kita punya ini ya. ACD. Nah, ini ACD ya. ACD E. Nah, coba 9 tambah 15, 24. 24 tambah 14, 38 ya. 38. Coba kita bandingin kalau kita melewati jalur ini. A, B, D, E. Coba. 16 tambah 12, 28. 28 tambah 14 berapa? 42 ya. Itu nggak sih? 28 tambah 14, 42 ya. Nah, lebih besar. Nah, makanya kita pakai jalur yang ini nih. A, C, D tambah E. 9 tambah 15 tambah 14. Jadi kita nilainya adalah 38 ya. 38. Previous node-nya adalah D. Iterasinya keempat ya. Nah, sekarang dari D mau ke F ya. Dari D mau ke F. Dari D mau ke F ya, from D to F. Nah, kita ada jalur ini ya. Tadi kan kita sudah punya jalur ya. A, C, D. Nih. A, C, D, F. Coba ya, kita coba ya di sini. Kita sudah punya jalur tadi A, C, D mau ke F. Coba. 9 tambah 15, 24 tambah 17 berapa nih? 24 tambah 17 berapa? 41 ya. 41 nih. Kalau kita menggunakan jalur A, C, D, F itu 41. Sementara sebelumnya itu sudah pernah dihitung. Sebelumnya ada pernah dihitung nih. ACF kan sudah pernah dihitung di sini ya. Nih. ACF sudah pernah dihitung 31. Nah, kita bandingin. Kalau kita pakai jalur A, C, D, F itu 41. Kalau kita menggunakan jalur ACF yang sudah pernah dihitung sebelumnya ini adalah 31, maka kita gunakan jalur yang minimum. Nah, jadi kita menggunakan jalur yang ini nih. 31 C2 artinya melalui jalur ini ya, AC yang previous node-nya adalah C dengan nilainya itu adalah 31 pada iterasi kedua tadi. Karena kalau kita menggunakan ACDF nilainya 41 besar gitu kan ya. Jadi kita menggunakan nilai yang sudah pernah dihitung sebelumnya yaitu pada iterasi kedua ini tadi ya. ACF itu nilainya 31. Jadi di sini 31 previous node-nya adalah C, iterasinya kedua ya, itu. Apalagi nih yang belum, G ya, G. Ini G ya. Nah, G itu sebelumnya belum pernah dihitung nih. Belum pernah dihitung ya. Sehingga bisa kita hitung seperti ini. Jadinya ini ya. Berikutnya ini 2G. G ini. Jadi sini jalurnya adalah jalurnya adalah 43 ya. Nih. Coba karena itu kan belum pernah dihitung sebelumnya. Jadi kita cobakan kalau jalurnya ini ACDG. ACDG itu berapa sih? ACDG berarti 9 tambah 15 berapa? 34 ya. Sorry, 15 tambah 9 tambah 9 tambah 5, 14. Oh, 24 ya, 24. 19 tambah 5, 24. ACDG. ACDG. 24. 24 kita tambah dengan 19 berapa nih? 43 ya, 43. Kalau kita menggunakan jalur ACDG 43. Coba kalau kita menggunakan jalur ini ADG. Kalau kita menggunakan jalur ADG 35 tambah 19 berapa? 54 lebih besar ya. Jadi kita gunakan ini jalurnya ACDG ya. ACDG 43. Jadi di sini 43 previous node-nya adalah D ya, iterasinya ke 4.
Oke, dari sini ya, kita lihat di sini ya. Ini yang mana nih yang paling minimum ya? Yang paling minimum itu adalah di F ya. F. Yang paling minimum itu adalah F, sehingga not selanjutnya itu adalah F ya. Sekarang not berikutnya itu adalah F. Berarti yang sudah divisited itu adalah A, B, C, D, F ya. Yang sudah divisited A, B, C, D, F. Yang belum divisited itu adalah E sama G ya. Nah nih sekarang, nah yang sudah kita visit itu adalah A, B, C, D, F ya. Current node sekarang adalah F. Kemudian yang belum kita visit itu adalah E sama G ya. Ya kita hitung dulu nih. Jalur A, apa nih jalurnya? A, C, F ya, jalur ACF ya. Kita hitung jalur ACF. Nih, kita hitung jalur ACF nih, 31 ya. 31. Gimana sih Bu ngitung ACF nih? Kita lihat di sini. Tadi kan nilai kita, oh saya back ini. Nih, okay. From nih ya, yang terakhir nilai minimumnya ya. From ini kita kan from ini ya, from C to F from ini ya, from C. Kemudian kita beralih ke C lagi, to C from A, sehingga jalur ACF itu adalah 31. Oke, kita play lagi. Sekarang current node-nya itu adalah F ya, yang berarti yang sudah kita visit itu adalah A, B, C, D, F. Yang belum kita visit itu adalah E sama G ya. Kemudian kita ini dari from F kita mau ke E sama G ya. From F kita mau ke E sama G. Masalahnya E ini tidak bertetangga langsung dengan F ya, sehingga kita menggunakan nilai sebelumnya nih. Mungkin kita gunakan nilai ini ya, 38 previous node-nya D, kemudian iterasi keempat. Belum ada lagi yang mau kita jelajahi G ya. Nah, G ini ya, kita mau ke G, coba kita hitung nih jalurnya. Kita kan sudah punya jalur ini ya, A, C, F, G. A, C, F, G. Coba kita hitung. 22 tambah 9, 31. 31 tambah 14, 45. Dari A, C, F, G, 45. Nah, sebelumnya kita sudah pernah menghitung ya. Kita sudah pernah menghitung jalur yang ini yang 43D ini. Kita sudah pernah menghitung ini. Jalurnya ACDG ya. ACDG ya, kita punya jalur tadi ya. ACDG. ya jalur tadi ya. ACDG, kita sudah punya ngitung tadi nih. ACDG 43. Kalau kita menghitung jalur kita nih, ACFG. ACFG ini 45 ya. 45, sehingga lebih besar. Nah ya. Nih, 45 lebih besar daripada 43. Ya, saya hitung lagi. Oke. Kalau kita menggunakan jarak kita tadi ACFG, itu ACFG 31 tambah 14, 45, besar dari 43 ya. Jadi kita menggunakan jalur yang sebelumnya nih, jadi 43 di 4 ini ya. Oke, dari sini kita lihat mana yang minimum ya. Yang minimum itu adalah E ya, yang minimum itu adalah E, sehingga yang menjadi current node ini adalah E ya sekarang. Kemudian yang belum kita visit itu adalah G. Yang belum kita visit G, yang udah kita visit tadi A, B, C, D, E, F ya. Yang sudah kita visit itu adalah A, B, C, D, F ya. Yang belum kita visit itu adalah G. Current node kita sekarang ini adalah
E ya. Oke. Jadi ini from to E, from D, kemudian kita ke D lagi to D, from C, kemudian kita ke C lagi to C, from A. Jadi A C D, di sini A C D E ya. Nah, saya ulang ya. Nih, pelan-pelan ya. Nih. Oke, sekarang yang minimum yang ini ya, yang E ya. Oke, kita mau ngitung panjangnya ya di sini. Ke nih, to E from D ya, kemudian kita ke D lagi. To D from C, kemudian to C from E. Jadi 9 apa nih? Ini. Jadi dari A C D E ya, A C D E itu nilainya 38. 38 ya. Saya ulangi. Kita mau ngitung ya, dari to E from D ya, kemudian to D from C ya di sini. To C from A. Jadi jalannya itu A C D E ya. Nilainya 38. Nah, jadi sekarang ini adalah current load kita adalah E ya. Kita mau yang belum divisit itu adalah G ya. Sekarang kita mau ke G. Dari E ke G. Dari E ke G ya. Nah, kita hitung. Kita punya jalur sekarang A C D E ya, A C D E 38. A C D E G. Nah, A C D E G berapa nih? A C D E G 9 tambah 15 tambah 14 38. 38 tambah 8 46. Jadi jalur A C D E G itu 46. Kemudian jalur yang sudah kita hitung sebelumnya ini ya, yang jalur yang sudah kita hitung sebelumnya yang apa nih jalurnya? A C D G. A C D G itu jalurnya berapa nih? 43 ya, 43. Nah, kalau kita menggunakan jalur A C D E G 46. Kalau kita menggunakan jalur ini A C D G 43. Nah, jadi lebih kecil 43 ya. Nah, makanya kita gunakan jalur yang ini nih. Kita gunakan jalur yang itu. Nih ya. 43. Itu. Nah, sekarang ya tidak ada lagi yang belum divisit ya. Yang tidak ada yang visit lagi, semuanya sudah divisit ya. Semuanya sudah divisit. Semuanya sudah divisit ya. Semuanya sudah divisit. Nah, jadi kita mau lihat jalurnya mana nih. Berarti ini from, oke sorry, kita tujuannya kan G ya. Tujuannya ada G. Jadi to G from D ya. To G from D. Oke. Kemudian kita to D from C. Kemudian to C from A. Jadi jalurnya itu adalah A C mana nih? A C D G. Jadi jalurnya itu A C D G. Jalur yang terpendek itu adalah A C D G. A C D G. Dari mana sih Bu lihatnya? Coba ya. Kita kan maunya to G ya nih. Jadi to G. Kita lihat yang paling terakhir nih. From D. Nah, terus to, ini kan karena D ya. To D. To D. Saya nilai minimumnya ini ya. From C. Kemudian to C. To C, mana nilai minimumnya itu E ya. Jadi sehingga jalurnya itu adalah A C D A C D G. Nah, jadi jalurnya adalah A C D G seperti itu. Sehingga jalurnya adalah seperti itu ya. A C D G 43 ya. Jadi jalurnya itu adalah jadi jalurnya minimumnya itu adalah 43 seperti itu.
Oke, ini nanti saya ini ya, saya share ya linknya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya mungkin pas di awal ini agak membingungkan ya, tapi kalian latihan-latihan aja ya dari latihan yang sudah saya cobakan tadi ya di ini, yang ini tadi ya. Ini coba kalian latihan. Ya, kalian coba kalian latihan. Coba saya liatin yang ini sekali lagi, yang ini ya. Ini. Berarti ini kan terakhirnya ini ya. Berarti ini kita to V7 from V6. Kemudian kita to V6 from V5. Kemudian to V5 from V3. Kemudian to V3 from V2. To V2 from V1. Jadi jalurnya adalah V1, V2, V5, V6, V7 gitu ya. Nah ini. To V7 from V6. Kemudian to V6 from V5. To V5 from V3. To V3 from V2. To V2 from V1. Berarti jalurnya adalah V1, V2, V3, V5, V6 ya, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan paham ya dengan dua contoh tadi. Tolong kalian pelajari kembali ya. Dan nanti saya akan share ini link materinya ya. Yang YouTube tadi ya juga lumayan jelas dari YouTube tadi. Tolong kalian pelajari ya, karena salah satu, jadi kalian bisa menggunakan algoritma Dijkstra ini untuk project akhirnya ya. Untuk project akhir kalian ya, misalnya kalian penerapan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek dari rumah saya ke pasar, seperti itu ya, dan semacam ya. Itu tolong kalian pelajari kembali. Ini nanti saya share link rekaman kuliahnya ya, kemudian link kuliah tadi, materi tadi saya share juga ya, tolong dipelajari kembali. Kalau seandainya ada yang membingungkan, minggu depan boleh ya ditanyakan kembali bagian mana yang perlu kita ulang, atau misalnya kalian itu punya contoh, tapi membingungkan gitu, ya nanti bisa kita bahas minggu depan ya. Tolong dipelajari kembali, karena ya kalau materi seperti ini tuh kalau cuma ngandelin kuliah tuh nggak ini ya, nggak bisa gitu satu kali ya. Jadi tolong latihan di rumah ya. Oke, sekian kuliah kita ya, karena hari hujan ya agak-agak noise gitu suaranya, jadinya saya cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.